Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Andriatin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Coaching supervisi akademik terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan Bu Putri. Silakan Bu Putri. Ya. Perkenalkan diri saya, nama saya Putri Aryani dari SMK Negeri 1 Manggala. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan hari ini saya akan pra-observasi dengan Bu Putri. Terima kasih. Kita mulai ya Bu Putri. Ya. Ini berarti hari ini hari Rabu. Kemudian tanggal 28 Februari 2024. Kemudian Bu Putri Aryani. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Sekolah berarti SMKN 1 Manggala. Kelasnya Ibu 10 FB1 ya. Waktunya berarti ini pukul 11.00 WIB. Nah, Bu Putri, tujuan pembelajaran yang akan Bu Putri lakukan nanti di 10 MB1 itu tujuannya apa Bu Putri? Tujuan pembelajaran berarti kita belum ke yang mana ya Bu ya? Hanya tujuannya saja. Tujuan pembelajaran untuk materi yang akan diberikan adalah untuk peserta didik mengetahui apa itu text analytical exposition, Didik mengetahui apa itu text exposition, posisi analisis. Jadi analytical exposition atau posisi analisis. Kemudian setelah peserta didik mengetahui, pastinya diharapkan peserta didik mampu untuk membuat atau menyusun teks analisis eksposisi. Ya, berarti peserta didik mampu ya Bu ya. Peserta didik mampu membuat, Iya, menyusun teks eksposisi analisis. Kemudian Bu Putri, area pengembangan yang akan Bu Putri capai itu kira-kira nanti yang akan Ibu capai itu apakah di pengetahuan saja, ataukah ada keterampilannya, apakah ada sikapnya? Itu yang lebih Ibu tekankan, itu area pengembangan apa Bu? Oke. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang peserta didik mengetahui, kemudian peserta didik juga mampu. Area yang akan dikembangkan yang pasti pertama untuk pengetahuan, kemudian setelah itu baru keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Selanjutnya Bu Putri, strategi yang sudah Ibu persiapkan di modul ajar itu nanti Bu Putri pakai strategi apa? Strategi yang bagaimana nih Bu? Strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan di modul ajar itu Ibu pakai strategi apa Bu? Oke. Kalau di sini saya pakai kolaboratif. Karena nanti mereka berkelompok. Kolaboratif ya. Kemudian Ibu memakai metode seperti PBL atau Discovery itu pakai? Iya, pakai. Nah itu Ibu pakai apa Bu? Di sini saya pakai PBL. PBL ya.
karena mereka akan membuat suatu proyek. Berarti nanti siswa itu dilakukan secara kolaboratif dengan menggunakan metode project based learning ya. Jadi nanti anak itu menghasilkan sebuah produk ya. Baik. Nah, saya boleh melihat modul ajarnya, Ibu? Ya, modul ajarnya sudah tersusun ya, Bu ya. Ini 1 kali pertemuan ya, Ibu ya? Iya. Berarti di sini Ibu juga menampilkan video, ya, video kemudian memberikan siswa LKPD ya. Baik, berarti di sini ada catatan khusus. Saya berarti guru sudah menggunakan video pembelajaran. Dan juga ada LKPD ya. Dengan cara kolaboratif tiap kelompok itu nanti ibu yang menyusun atau siswa sendiri yang akan memilih anggota kelompoknya, Bu? Biasanya saya tawarkan ke anak-anak, Bu. Kalau memang anak-anak sedang pengen dipilihkan, ya saya buat metode untuk pemilihan. Bisa dengan kertas berwarna yang saya buat random, kemudian mereka yang harus mengambilnya satu persatu kemudian dibuka. Misal warna biru dengan warna biru satu kelompok, warna hijau dengan warna hijau satu kelompok. Itu salah satunya. Tapi kalau memang ketika saat itu ternyata anak lagi pengen pilih sendiri kelompoknya, maka saya persilakan anak-anak itu pilih sendiri. Oke, berarti ibu intinya kelompok itu sesuai dengan keinginan anak Iya. ya. Baik. Terima kasih Bu Putri untuk pra-observasi hari ini. Kita akan lanjutkan kegiatan observasi kita ya Bu Putri ya. Berarti di kelas 10 MP1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Okay, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, silahkan berdoa dulu. Greeting to our teacher. Masih ingat kita belajar apa? Iya, what is that? Analytical exposition text. Oke. Analytical exposition text. Kemarin kita baru mencuplik sedikit-sedikit ya. Oke, hari ini kita mau pelajari apa itu analytical exposition text. No? Oke, semua pendapatnya sama ya? Oke. Jadi, analytical exposition text itu adalah teks yang menguraikan atau menyampaikan suatu pendapat, ya, diisi atau berisi agar lebih paham lagi. Kita simak dulu sedikit uraian mengenai analytical exposition text dari video berikut ini. Kelihatan nggak? Kelihatan.
presentasi video kali ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari analytical exposure. Video tadi ada beberapa poin penting yang disampaikannya ya. Yang pertama apa? Pengertian. Kita ke pengertiannya dulu deh. Setelah kalian simak video ini, pengertian yang kalian dapat apa? Dari analytical exposition text. Dari bahasa kalian aja. Analytical exposition text adalah teks yang berisikan pendapat penulis. Sip. Lebih tepatnya kalau kita tambah mengenai lingkungan di sekitar atau mengenai hal-hal yang ada di sekitar, ya nggak? Tadi dijelaskan di teks pentingnya sarapan. The importance of breakfast. Pentingnya sarapan atau menunjukkan seberapa pentingkah sarapan untuk kita. Miss mau kalian mencoba untuk membuat analytical exposition text, ya. Nggak usah panjang-panjang. Buat contoh seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau judulnya apa sih? Judulnya bebas kalian. Kalian mau buat judul apa? Ya, entah. Ya, yang pasti yang ada di sekitar kalian dan kalian tahu. Mel, bisa dibacakan di depan Mel? Yes, of course. One title, ya, satu judul dari Imelia. Traditionally, agriculture has faced television as not particularly beneficial to literary development. Concerns were brought by Finney suggesting that with the introduction of television, people spend less time reading books, exploring the education potential of television. The interest in television as an educational medium has interest for several reasons. Argumentation. First, existing educational television programs that were developed to enhance the literacy development of both children and adults have been quite successful in achieving their intended outcomes. This has been reported in recent. Okay, that's all your performers. Sudah perform, sudah dibacakan pendapat-pendapatnya. Oke, kita sampai di penghujung kelas, ya. Setelah pembelajaran hari ini, jadi dapat kita simpulkan untuk pembuatannya, untuk buat teksnya sudah bisa. Sudah. Ada kesulitan? Sudah. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih sudah gabung, sudah join di kelas ini. Semoga nilai PTS-nya akan tinggi, ya. Amin. Belajar. Amin. Berdoa dan belajar. Oke. Thank you. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Andriatin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang dari SMK Negeri 1 Menggala.
Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Bu Putri Aryani SPD, dan di sini pula sudah ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti Sundari SPD IGR. Putri, bagaimana kabarnya Bu Putri? Ya, Bu Putri, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Putri. Jadi pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan di observasi kelas 10 FP1 kemarin Bu Putri. Nah, dari hasil observasi yang sudah Bu Putri laksanakan di kelas 10 FP1, kira-kira Bu Putri, apa kekurangan yang sudah Bu Putri itu peroleh dari hasil observasi kemarin? Untuk berarti pasca ya Bu ya? Ya. Kami melakukan pasca nih, Ya. observasi. Untuk refleksinya, kekurangan yang kemarin saya rasakan di dalam kegiatan pengajaran observasi kita kemarin, ternyata di saat pra observasi itu saya menuliskan bahwa nanti anak-anak akan melakukan grouping atau ya mereka melakukan atau melaksanakan tugas ataupun pas ya, kalau dalam bahasa Inggris itu grouping atau secara berkelompok gitu. Tapi ternyata pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu tidak sesuai Bu. Jadi malah akhirnya mereka belajarnya individu mandiri gitu, karena kemarin saya kurang mengevaluasi bahwa saya pikir ini pembelajaran analytical exposition. Nah itu kan teks yang mengungkapkan gagasan masing-masing, opini masing-masing. Tapi ketika anak ini nanti grouping, mereka kan akan bercampur ya opininya. Mungkin dari anak A akan memberikan opini yang A, anak yang B mengutarakan opini yang B. Nanti mungkin mereka akan merasa opini saya begini kok, ini begini sih gitu. Jadi saya mengizinkan atau membiarkan anak-anak untuk mengeksplorasi opininya mereka masing-masing, sehingga ya saya banting setir di situ. Saya buat supaya anak-anak melakukan tasnya secara mandiri atau individu. Bu Putri, memang kemarin terlihat ya Bu Putri ya, gitu, di pra observasi Ibu berbicara anak kita akan kolaboratif, tapi di pelaksanaan observasinya itu dilaksanakan secara individu. Tapi pembelajaran tetap terlaksana dengan baik ya Bu Putri ya. Kemarin intinya anak-anak juga bisa mengungkapkan pendapatnya, karena memang materi yang Bu Putri ambil adalah analytical exposition ya Bu Putri. Baik Bu Putri, itu adalah kekurangan. Nah sekarang kelebihan nih yang Bu Putri rasakan dari pembelajaran yang sudah Bu Putri laksanakan kemarin, itu kira-kira apa Bu Putri kelebihannya? Kalau kelebihannya mungkin saya merasa anak-anak itu lebih mudah memahami materi apa yang kemarin saya sampaikan gitu, karena itu berdasarkan dengan pendapat mereka masing-masing gitu. Mungkin saya memberi motion atau saya memberi topik tentang hal yang ada di lingkungan mereka, misal pentingnya membuang sampah. Nah mereka itu kan langsung di pikirannya itu pentingnya membuang sampah ini apa, jadi langsung connect dengan opininya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka kalau saya merasanya mereka lebih mudah menyerap materinya. Ya, saya juga melihatnya kemarin begitu intinya anak-anak juga sangat antusias untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya kan anak sedikit kesulitan, tapi kemarin itu terlihat Bu, anak-anak itu antusias dan apa intinya mereka itu karena diberikan kebebasan kepada Bu Putri untuk dia memilih sendiri temanya, kemudian memberikan pendapatnya secara mandiri. Jadi anak-anak itu bisa enjoy lah untuk belajar. Nah, itu sudah kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kira-kira Bu Putri dari kelemahan dan juga kekurangan yang sudah Bu Putri
melihat dan evaluasi kira-kira nih rencana tindak lanjut apa yang nantinya akan Bu Putri laksanakan gitu dari pembelajaran Bu Putri. Selanjutnya dari pengalaman observasi yang kemarin, melihat kekurangan dan kelebihannya yang seperti itu, yang pasti kedepannya saya akan meningkatkan kreativitas saya dalam mengelola kelas supaya anak akan lebih kreatif lagi, anak akan lebih aktif lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut melaksanakan observasi dan juga observasi. Ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Bu Putri, saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian Bu Siti, mohon untuk memberikan kami sedikit pencerahan itu. Terima kasih Bu Wiwin dan Bu Putri ya. Putri. Oh Bu Putri ya. Alhamdulillah kegiatan pasca observasi sudah dilaksanakan dan kegiatan coaching dan Bu Wiwin dan Bu Putri laksanakan ini sudah terlihat sekali Bapak Ibu luar biasa. Artinya pelaksanaan coaching ini berjalannya santai, nyantai. Bu Putri juga tidak merasa tertekan atau bagaimana ya, karena pada posisi kita sama-sama kita saling sharing lah ilmunya. Jadi dalam hal ini Bu Wiwin sudah menyampaikan tujuan coachingnya pada pasca observasi ini. Bu Wiwin juga sudah menyampaikan atau menggali informasi dari apa yang sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi dan praobservasi yang lalu. Kemudian di sini juga Ibu Wiwin sudah menggali kelebihan, refleksi bersama-sama ya, bahwa apa yang sudah dilaksanakan kemarin dan Ibu Wiwin berhasil menggali itu. Ibu Putri juga yang sambut, artinya tidak ada dusta di antara kita, saling menyadari oh ini loh kelemahannya. Dan saya ajung juga buat Bu Putri bahwa ketika menyadari apa yang pembelajaran yang sudah direncanakan dikemas dengan rapi pada RPP atau modul aja, ternyata pada perjalanannya tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan, cepet-cepet Bu Putri mengambil langkah berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi kan harus diungkapkan secara individual, sehingga dengan berbagai pertimbangan yang mungkin Bu Putri rasakan, akhirnya Bu Putri mengambil tindakan cepat supaya proses pembelajaran atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik dengan mengubah strategi yang ada yang sudah disusun. Namun disitu juga terdapat kelebihannya tadi dengan proses pembelajaran yang dilakukan tadi sudah nampak Bu Putri merasa anak lebih bisa mengeksplor dirinya, lebih bisa menyerap apa yang disampaikan sehingga nanti materi yang disampaikan tidak hanya sepintas lalu masuk terus keluar hilang begitu saja, tapi benar-benar diserap oleh anak-anak yang bisa dilakukan dalam kehidupan. Kemudian mungkin hanya saran bahwa dalam penyusunan modul aja memang kita benar-benar harus tepat, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun jika memang terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana, itu suatu hal yang lumrah, kewajaran, karena memang kadang sering terjadi sedikit kondisional dengan apa yang ada di situ. Namun pada intinya kita sebagai ibu, bagaimana kita menguasai pembelajaran itu yang benar-benar bisa fasilitasi semua kebutuhan belajar serta kalau saya kemudian dari sana sudah bicara tindak lanjutnya seperti Putri juga segera sudah membuat rencana tindak lanjut bahwa oh ini dari sini nih, dari refleksi hari ini saya tahu begini, saya harus mengambil langkah bagaimana supaya ke depannya lebih baik. Saya apresiasi sekali dengan Putri, kolaborasinya luar biasa dan yang ke depan bisa menularkan kepada rekan-rekan yang lain dari fakultas ini mengenai KSE dan pembelajaran berbasis.
sahabat, inilah tadi kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.